Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Eli. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan bangun-bangun ruang pada 3 dimensi. Oh ya, sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa kalian like, kemudian kalian komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita akan mengenal bangun ruang ya. Nah, yang pertama, apa sih itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah sebuah benda yang memiliki volume dan isi. Nah, itu adalah ciri dari bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri terdiri dari komponen-komponen yang berupa sisi, rusuk, ataupun titik sudut. Nah, biasanya nih di bangun ruang ini biasa disebut dengan 3 dimensi. Nah, ini adalah contoh dari beberapa jenis bangun ruang. Yang pertama, kita mengenal ada yang namanya balok. Ya, kemudian ada kerucut, ada limas, kubus, prisma, bola, dan tabung. Ya, nah nanti kita akan mengenal nih seperti apa sih bangun ruang dari keenam bangun ruang tersebut. Oke, yang pertama kita akan mengenal tentang balok dan kubus. Nah, kenapa balok dan kubus disatukan saja? Karena bedanya hanya di persegi dan persegi panjang. Nah, balok apa sih? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Ya. Nah, paling tidak ada satu pasang diantaranya yang berukuran berbeda. Jadi kalau balok itu cirinya ada persegi panjang ya. Jadi dia disusun dari persegi dan persegi panjang. Dan diantaranya ada yang ukurannya itu berbeda. Nah, kemudian kalau kubus itu adalah balok-balok yang dibentuk oleh 6 persegi yang sama atau sebangun, maka itu disebut dengan kubus. Bangun balok dan kubus itu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 buah bidang diagonal. Nah, sekarang kita akan mengenal nih, sisi yang mana, rusuk yang mana, titik sudut yang mana. Yuk, kita lanjut ya. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah gambar balok. Balok atau kubus di sini adalah balok, tapi kalian bisa samakan dengan rusuk ya. Nah, yang pertama ada 8 titik sudut. Ya. Balok dan kubus itu punya 8 titik sudut. Yang mana sih yang termasuk titik sudut? Nah, ini titik sudut nih. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Nah, selanjutnya adalah titik sudut B nih. Di sini adalah titik sudut. Sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Ini disebut dengan titik sudut. Nah, sekarang kita akan mengenal rusuk. Yang mana termasuk dari rusuk balok ataupun kubus. Perhatikan rusuk AB. Nah, A ke B ini disebut dengan rusuk nih. Terus kemudian B ke C. Ini disebut dengan rusuk. C ke D. Itu disebut dengan rusuk. A ke D ini juga disebut dengan rusuk. Nah, kalian bisa amati semuanya. Itu disebut dengan rusuk. Nah, sekarang 6 bidang sisi, sorry. Di sini ada 6 bidang sisi. Nah, kalau sisi, kalian tahu ya, sebelumnya kalian sudah belajar bahwa bidang itu adalah garis ketemu garis ya. Itu disebut dengan bidang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bidang sisi ABC. A, B, C, D. A, B, C, D. Ini adalah bidang yang pertama. Terus kemudian E, F, G, H. Ya, ini disebut dengan bidang sisi. A disebut sisi atau disebut dengan bidang ya. Kemudian B, F, G, C. Itu juga disebut dengan bidang. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lagi yang namanya diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal kan diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, Ibu sekilas aja nih. Sekarang kita lihat yang disebut dengan diagonal bidang. A ke C itu disebut dengan diagonal bidang. Terus kemudian B ke D itu juga disebut dengan diagonal bidang. Atau ini A ke F itu juga disebut dengan diagonal bidang. Nah, ada lagi yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang itu nah ini kalau dari A ke G,
Ini disebut dengan diagonal bidang nih. Atau dari B, ya, atau dari B itu ke H. Nah, B ke H ini, ya, ini berseberangan, nah itu disebut dengan diagonal bidang. Nah, kemudian di dalam balok dan kubus, ada yang namanya, ada terdiri dari 6 bidang diagonal. Nah, yang ini kan namanya diagonal bidang, jadi bentuknya diagonal. Nah, ini 6 bidang diagonal. Kalau bidang diagonal berarti bentuknya itu bidang, tapi bentuknya sebuah bidang, tapi mengarah ke diagonal. Nah, perhatikan. Ada 6 bidang diagonal pada balok dan kubus, ya. A, B, G, H, nah, ini adalah bidang diagonal. Nah, kemudian ada lagi E, F, C, D, nah ini adalah bidang diagonal. Dan seterusnya. Kalian kalau mau mengamati, kalian bisa pause video ini kemudian amati ya. Nah, ini coba kita lihat yang di sini. Ini F, G, A, D. Nah, ini berbentuk bidang diagonal. Paham ya? Nah, selanjutnya, nah, kalian akan belajar tentang jaring-jaring balok nih. Ini jaring-jaring balok ya. Sebelum di SD kalian sudah belajar, di SMP juga kalian sudah belajar, kalian bisa pause videonya. Nah, kemudian ada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini lebih banyak daripada jaring-jaring balok ya. Kenapa? Karena kalau jaring balok itu kan ada persegi panjang ya. Ada dua yang berbeda. Sedangkan kalau jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 persegi ya, jaring kubus dan balok. Nah, sekarang yang kedua, kalian akan mengenal yang namanya kerucut. Nah, kerucut itu seperti apa sih? Nah, ini seperti ini ya. Jadi kerucut kalau kalian lihat topi ulang tahun itu ada yang biasanya bentuknya kerucut ya. Nah, sekarang kita mengenal nih kerucut itu apa sih? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung ya. Jadi dia dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah alas berbentuk lingkaran. Nah, sisi lengkung nih ini ya. Nah, ini namanya sisi lengkung nih. Nah, yang di bawah ada yang namanya alas. Alasnya berbentuk lingkaran ya. Dia sama seperti bentuk limas ya, cuma alasnya adalah lingkaran. Nah, sekarang kita mengenal sifat-sifat kerucut. Nah, yang pertama, kerucut tuh memiliki dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah lingkaran yang di bawah dan kemudian bidang lengkung. Mempunyai satu rusuk lengkung, mempunyai satu titik puncak, dan mempunyai garis pelukis. Nah, kita perhatikan ya, di titik ini namanya garis pelukis nih. Kalau ibu tarik dari sini ke bawah, ini disebut garis pelukis ya. Disebut garis pelukis. Yang ini di bawah disebut alas. Nah, sekarang kita lihat jaring-jaring kerucut. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ini kalau kita gunting ya, kalau kita gunting sebelah sini, ya kita gunting ini akan berbentuk seperti ini. Ya, ini akan berbentuk seperti ini. Nah, ini lingkarannya ini ada di atas, sorry. Nah, kita lihat ya dari O ke titik ini disebut T atau tinggi ya. Nah, di bawahnya berbentuk lingkaran, nih setengahnya nih disebut jari-jari. Ya, ini jadi bentuknya segitiga siku-siku ya. Nah, sedangkan dari titik puncak ke garis bawah ini disebut dengan S atau garis pelukis. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengenal limas. Nah, limas ini ada limas segitiga, segi 4, dan segi 5 ya. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segi 3. Itu adalah limas. Nah, sekarang kita lihat di sini. Macam-macam. Nah, sekarang ini macam-macam limas ya. Ada limas segitiga, ini bentuknya limas segitiga, limas segi 4. Nah, ini biasanya limas segitiga, segi 4 atau segi 5 ini berdasarkan alasnya. Nah, sekarang kita paham nih unsur-unsur limas ya. Unsur-unsur limas kalian bisa pause videonya, kemudian kalian bisa catat ya. Jadi sisi atau bidang kalau untuk segi 4 biasanya memiliki 5 buah sisi nih. Kalau segi 4 5 buah sisi ya, yang 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat jaring-jaring limas. Lihat, perhatikan di sini. Limas segi 4, ini jaring-jaringnya yang pertama bentuk A, kemudian kalau kita lepas atau kita tarik ujungnya ini,
ya, E-nya ini jadi ada 3, nah ini akhirnya bentuknya seperti ini. Ya, ini jaring-jaringnya, kemudian 5 segitiga sama, kalau kita tarik, ujungnya kita lepas akan menjadi seperti yang nomor 3. Kemudian segi 5, ini kalau segi 5 dia bentuknya menjadi bintang ya. Yuk, selanjutnya, prisma. Prisma ini terdiri dari tinggi, kemudian ada atas ini sebagai tutup, bawah ini sebagai alas. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik dengan segi N. Ya, jadi segi N itu bisa segi 3, segi 4, ataupun segi 5. Sekarang unsur-unsur prisma. Prisma memiliki 8 buah sisi, kemudian prisma segi 6 memiliki 8 buah rusuk. Ini kalian bisa pause, kemudian catat kembali ya, mengenai unsur-unsur dari prisma. Selanjutnya ini adalah jaring-jaring prisma. Nah, ini yang pertama jaring-jaring prisma segi 4, kemudian prisma segi 3, kemudian segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8. Ya, ini adalah jaring-jaringnya. Nah, selanjutnya adalah tentang tabung. Oke, tabung. Nah, perhatikan ya. Ini bentuk tabung. Di sini ada garis pelukis ya, garis pelukis. Kemudian ini adalah tinggi tabung. Dan ini adalah jari-jari ya. Seperti biasa ini ada atasnya dan bawah alasnya, ini berbentuk tinggi jari-jari tabung. Nah, tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang tabung yang 2 buah datar yang masing-masing tegak lurus pada sumbu bidang tabung. Nah, tabung itu memiliki 3 sisi ya. Sisi ini garis selimut, ini yang selimut tabung. Kemudian ada yang namanya atas atau tutup tabung dan alas tabung. 2 rusuk bentuknya lingkaran. Nah, ini rusuk. Rusuknya itu lingkaran atas dan bawah, itu disebut dengan rusuknya. Dan kemudian di tabung tidak ada titik sudut. Nah, yang terakhir adalah bola. Nah, di sini kita mengenal bola ya. Yang pertama, ini bola, titik pusat bola ini yang O, 0 O di sini ya, di tengah. Kemudian jari-jari bola ini dari O ke B atau dari O ke A, ini disebut jari-jari bola. Nah, kemudian diameter bola itu dari A ke B. Jadi diameter bola itu 2 kali jari-jari bola ya. Nah, bola merupakan salah satu bentuk ruang lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, bola tidak memiliki rusuk. Bola juga tidak memiliki sudut. Bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Bola memiliki suatu diameter atau 2 kali panjang jari-jari. Oke, selesai. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah kuisnya adalah cari benda-benda sekitar yang berbentuk kubus, balok, rucut, tabung, 5 segitiga, dan segi 4, bola, dan prisma.